Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dengan Bupati Karanganyar Juliet Mono terlibat diskusi seru dalam webinar Jateng Digital Conference Rabu 29 September 2021. Bupati Juliet Mono hadir secara langsung di studio TA TV Solo, sedangkan Menteri Abdul Halim hadir secara virtual dari Jakarta. Meski tidak bertemu secara fisik, kedua pejabat terlibat diskusi asyik mengenai perkembangan digitalisasi di pedesaan dalam diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Media Cyber Indonesia itu. Bupati yang akrab dengan sapaan Yuli itu menceritakan mengenai Desa Kemuning, Kecamatan Hargoyoso, Karanganyar yang sudah berkembang menjadi Smart Village atau desa pintar. Untuk memasuki daerah itu dan semuanya terlibat sehingga merasa memiliki sehingga tidak terlalu sulit. Nah, ini yang satu modal sosial. Yuli mengungkapkan saat ini Kemuning sudah berkembang menjadi desa wisata yang memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Seluruh masyarakatnya mendapatkan benefit ekonomi dari digitalisasi yang dilakukan. Mendengar cerita dari Bupati Yuli, Menteri Desa PDT Abdul Halim Iskandar menyatakan sangat mendukung upaya pengembangan desa digital Kemuning. Berimprovisasi agar bisa menikmati jaringan internet di daerahnya masing-masing. Misalnya beberapa desa itu sudah dan itu bersama dengan pihak yang penting kita memberikan ruang yang cukup dan dana desa. Abdul mengungkapkan saat ini dari total 74.961 desa di Indonesia, tinggal 3.700 desa yang belum memiliki jaringan internet. Berbagai upaya improvisasi sudah dilakukan pemerintah desa untuk bisa menikmati jaringan internet. Banyak punya cerita-cerita keberhasilan dari desa yang mampu memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakatnya. Ada yang memanfaatkan untuk memasarkan produk dengan membuat aplikasi marketplace atau berjualan melalui media sosial. Satu desa tinggal 3.700. Berapa persennya Pak itu Pak? Kecil banget ya berarti ya? Berimprovisasi agar bisa menikmati jaringan internet di daerahnya masing-masing. Misalnya beberapa desa itu sudah dan itu bersama dengan pihak yang penting kita memberikan ruang yang cukup dan dana desa. Abdul melanjutkan target secara nasional pada tahun 2022 mendatang tidak ada lagi desa yang belum menikmati jaringan internet. Paling tidak di tempat-tempat publik seperti balai desa harus ada jaringan internet. Apalagi sekarang sudah ada dana desa yang mengalir hingga miliaran rupiah ke setiap desa. Dana itu bisa dimanfaatkan salah satunya untuk mengembangkan digitalisasi desa. Dengan melibatkan unsur pemerintahan dan unsur dunia usaha, mahasiswa, serta masyarakat umum. Kita akan meneropong lebih jauh bagaimana digitalisasi dalam pembangunan pedesaan. Hal ini sangat penting mengingat 78% lebih masyarakat Indonesia saat ini hidup di pedesaan. Dengan teknologi digital akan mendekatkan produk-produk yang dihasilkan para petani, UMKM, dan pelaku usaha lain ke masyarakat penggunanya. Sehingga kalau dikelola dengan baik, tentu akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan Jateng Digital Conference ini, kita juga akan mengetahui bagaimana strategi industri semakin tumbuh di era digital. Tidak sedikit pelaku usaha yang harus berkurang volume usahanya atau bahkan harus menutup usahanya di masa pandemi ini. Namun banyak juga yang bisa eksis dengan memanfaatkan teknologi digital. Di sisi lain, saat ini berkembang pesat perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang financial technology atau yang sering dikenal dengan fintech, marketplace, startup, dan aplikasi-aplikasi pembiayaan serta pembayaran. Berkembangnya industri fintech ini tentu semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro, Suharmono, mengatakan ada korelasi kuat antara digitalisasi dengan pengembangan ekonomi di desa, karena digitalisasi memberi nilai tambah bagi desa tersebut secara ekonomi.